Selamat siang. Apa kabar semua? Baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Ya, kabar saya baik. Saya sehat walafiat. Baik, pembelajaran hari ini mengenai budaya. Sebelum saya menjelaskan apa itu budaya atau kultur, ada yang tahu apa itu budaya? Silakan angkat tangan ke atas. Ya, silakan kepada Angel. Budaya itu baju tradisional. Baik, terima kasih kepada Angel. Ada lagi? Ya, silakan kepada Brandon. Budaya itu tarian tradisional. Oke, terima kasih kepada Angel dan Brandon. Jadi, budaya itu adalah suatu kebiasaan di tengah masyarakat atau sebuah ciri khas dari daerah atau negara tertentu. Kebiasaan tersebut sangat sukar diubah atau sulit diubah. Budaya ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Setiap negara pasti memiliki kebudayaan atau ciri khas dari kebiasaannya tadi. Contohnya Yuki. Yuki berasal dari Cina. Kebudayaan yang kita lihat, yang sering kita lihat yaitu budaya Imlek, yang biasa kita sebut Hari Raya Imlek. Jadi, pembelajaran kita hari ini mengenai budaya yang ada di Indonesia. Ada yang tahu budaya yang ada di Indonesia? Silakan kepada Frankie. Pertunjukan wayang dan baju batik. Ya, Frankie ternyata sudah mengetahui beberapa budaya yang ada di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan 5 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Di layar ini terdapat sebuah gambar. Itu adalah gambar alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Alat musik ini bernama angklung atau bambu angklung. Alat musik ini berkembang di Sunda. Yang kedua, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Yang kedua itu seni wayang. Silakan dilihat gambarnya. Yang nomor 2, wayang ini merupakan seni pertunjukan dari Indonesia yang terbuat dari kulit hewan. Seni wayang ini seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Yang ketiga yaitu batik. Bisa diperhatikan gambar yang nomor 3 yang saya lingkari. Nomor 3, batik. Kain batik ini juga merupakan budaya Indonesia yang sudah mendunia. Kain batik ini memiliki berbagai macam corak. Bisa dilihat gambar yang keempat. Gambar yang keempat yaitu gamelan. Gamelan. Gamelan ini dimainkan saat adanya acara khusus seperti upacara agama. Gamelan ini dimainkan saat adanya acara khusus seperti upacara agama, perayaan masyarakat,
dan juga untuk mengiringi tarian tradisional yang ada di Indonesia. Alat musik gamelan ini berasal dari Jawa, Sunda, dan Bali. Yang kelima itu tari saman. Tari saman ini berasal dari Aceh. Tari saman ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Setelah perkenalan awal mengenai budaya Indonesia tadi, saya akan mengenalkan budaya Indonesia, yaitu mengenai batik atau kain batik. Siapa yang sudah pernah melihat batik? Oke. Ada yang sudah membelinya? Ternyata sudah ada beberapa yang membeli kain batik. Jadi saya akan memperkenalkan lebih dalam mengenai kain batik ini. Batik adalah kain tradisional yang berasal dari Indonesia. Pembuatan batik biasanya dilakukan oleh wanita. Tetapi sekarang ini pembuatan batik juga telah dilakukan oleh laki-laki. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki motif atau gambar yang berasal dari daerahnya masing-masing, sehingga memiliki makna tersendiri. Pada tahun 2009, batik ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia yang mendunia. Batik dapat digunakan untuk membuat baju, celana, rok, jas, tas, bahkan sendal maupun sepatu. Bahan utama dari pembuatan kain batik ini adalah kain putih. Selain itu, ada dua bahan yang diperlukan dalam pembuatan kain batik. Yang pertama itu malam atau lilin khusus yang dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan batik. Yang kedua yaitu kompor kecil. Kompor kecil ini diperlukan untuk mencairkan lilin khusus untuk batik ini. Untuk pewarnaan digunakan bahan dari kulit kayu atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada alat khusus atau alat yang sangat penting digunakan dalam pembuatan batik, yaitu canting. Canting ini terbuat dari logam dan ganggangnya terbuat dari bambu. Perhatikan gambar di layar. Ini yang disebut dengan canting. Bagian yang saya lingkari ini merupakan gagang canting yang terbuat dari bambu. Kemudian yang ujung ini disebut dengan cucuk canting. Yang di atas merupakan kepala canting. Di kepala canting inilah kita memasukkan lilin atau malam tadi. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat batik. Pertama kali kita harus membuat pola atau gambar di kain putih tadi. Biasanya pola-pola itu bermotif bunga, daun, binatang atau garis. Bisa perhatikan gambar ini. Dalam gambar ini, orang tersebut sedang membuat pola batik menggunakan pensil. Langkah kedua, setelah kita gambar dengan pensil tadi, pola-pola itu kita tutupi dengan cairan malam atau lilin tadi yang telah
kita panaskan menggunakan kompor kecil dan menggunakan canting untuk memindahkannya ke kain putih. Perhatikan gambar berikut. Beginilah kira-kira memindahkan cairan malam ke kain putih yang telah dibuat gambar atau pola dasarnya. Bisa kita perhatikan bahwa lilin atau malam ini keluar dari cucuk canting. Setelah kita beri cairan malam, kain tadi kita celupkan ke dalam cairan yang berwarna sehingga kain menghasilkan warna yang sangat menarik. Setelah kita celupkan ke dalam cairan yang berwarna, kita akan mengeringkannya di bawah terik matahari. Setelah saya jelaskan sedikit tadi, adakah kalian semua yang ingin bertanya? Ada beberapa hal yang tidak kalian mengerti. Baik, silakan kepada Frankie. Saya tidak paham mengenai canting, Bu. Canting tadi merupakan canting tradisional yang digunakan untuk membatik. Bagian yang saya lingkari ini merupakan tembaganya, dan ini gagah cantingnya terbuat dari bambu. Ujungnya ini atau cucuk canting ini juga terbuat dari tembaga. Pegangannya ini atau gagang canting ini selain terbuat dari bambu, juga bisa terbuat dari kayu. Kemudian saya akan memperkenalkan kepada kalian semua mengenai jenis-jenis batik yang digunakan secara umum. Yang pertama yaitu batik parang rusak. Yang kedua, motif batik mega mendung. Yang ketiga, batik kaung. Yang keempat, batik 7 rupa Pekalongan. Yang kelima, batik Sido Luhur. Batik Sido Luhur. 6, batik Bali. 7, batik Lasem. Dan yang kedelapan yaitu batik Betawi. Silakan kalian baca jenis-jenis batik yang digunakan secara umum. Saya berikan waktu kepada kalian untuk membacanya. Jika ada beberapa hal yang tidak dimengerti, bisa tanyakan kepada saya. Terima kasih, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, ada apa Lino? Apa itu pucuk rebung? Pucuk rebung. Pucuk rebung itu adalah tunas bambu. Tunas itu tumbuhan atau batang yang baru tumbuh di bambu tersebut. Batang yang baru tumbuh atau tumbuhan yang muda tersebut disebut dengan tunas. Ya, ada apa Kim? Apa itu mendung, Ibu? Mendung. Mendung itu berarti awan hitam. Awan hitam yang berkumpul di langit yang mengandung air hujan. Ya, Berarti mendung itu awan yang berkumpul sebelum ya, hujan. ya begitu. Tapi tapi belum hujan, langit terlihat gelap. Setelah membaca jenis-jenis motif batik yang digunakan secara umum, disilahkan kepada kalian semua untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan kepada saya. Kalian sudah membuat latihan yang saya berikan. Saya akan memberikan pekerjaan rumah. Tolong kerjakan latihan berikut dengan baik dan benar di rumah. Itulah pembelajaran kita hari ini. Banyak kekurangan
yang saya sampaikan atau kesalahan yang saya berikan, saya mohon maaf kepada kalian semua. Sampai jumpa dan bertemu lagi di minggu depan. Oke? Terima kasih.